Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Tanggung Jawab dalam Pengampunan. Saudaraku, hendaknya kita tidak memahami konsep pengampunan terhadap diri manusia layaknya sebuah bidang bernoda yang dibersihkan setelah usai dipakai. Pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah disertai dengan tanggung jawab untuk mengubah diri. Seperti yang telah dikemukakan, pengampunan yang diberikan Allah memiliki mekanisme yang berangkat dari tatanan yang ada dalam diri Allah. Pengampunan yang Allah berikan tidak hanya menyelesaikan hukuman terhadap manusia atau menganggap dosa ditiadakan seperti sebuah bidang bernoda yang dibersihkan, melainkan menggenapi rencana Allah untuk mengubah manusia, mengembalikan manusia pada rancangannya yang semula. Pengampunan merupakan awal dari penggenapan rencana Allah, bukan tujuan akhir dari keselamatan. Allah menghendaki setiap individu yang berbalik kepadanya untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya, atau harus menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Anugerah Allah harus direspon dalam kesadaran penuh guna memahami kehendak Allah dan mengaplikasikannya secara konkret. Pemahaman akan kehendak Allah tersebut akan menuntun pada kesediaan untuk melepaskan beban dan dosa. Ya, dosa bertalian dengan pelanggaran hukum Allah. Dosa di sini dapat berwujud perbuatan melanggar hukum sehingga membahayakan sesama. Sedangkan beban menunjuk atau berbicara mengenai percintaan dunia yang mengikat hati. Beban yang mengikat hati, beban yang mengikat orang percaya membuat orang percaya tidak dapat memindahkan hati ke kerajaan surga. Orang percaya diparkir dalam kenyamanan di bumi tanpa mengarahkan pandangannya pada kerajaan surga. Sepintas orang yang terikat pada beban tersebut dapat terlihat baik, bermoral dan diterima di masyarakat. Ia tidak menyadari bahwa dirinya berada di bawah pengaruh kuasa gelap yang membuatnya tidak memenuhi kehendak Allah dan rencana Allah. Saudaraku sekalian, tanggung jawab dalam menerima pengampunan meliputi 3 hal. Pertama, seorang yang hidup dalam pengampunan Allah, ia bertanggung jawab untuk hidup dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan berarti menyadari kesalahan atau ketidaktepatan yang dilakukan, kemudian bergerak menuju apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Untuk mencapai hal ini, pertama-tama harus rela melepaskan dosa yang terekam di dalam daging. Daya pikat dosa dalam daging membuat manusia terikat padanya sampai tahap tidak dapat terlepas. Ini mengerikan, saudara. Dosa tersebut dapat berupa keinginan daging yang meliputi kuliner, seks, dan kesenangan jasmaniah tertentu. Untuk melepaskan dosa seseorang harus menyangkal diri. Proses penyangkalan diri adalah proses penolakan terhadap segala keinginan dosa yang timbul akibat cita rasa jiwa yang telah lama diasuh oleh dosa. Cita rasa dalam diri orang itu akibat dari asuhan dunia ini, pengaruh dunia ini. Kita harus berani mengkhianati daging kita untuk menyembuhkan diri. Hanya orang-orang yang rela kehilangan kesenangan daging, orang-orang yang rela kehilangan kesenangan daging yang dapat hidup dalam pengampunan Allah. Yang kedua, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah, ia harus meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Menerima pengampunan berarti masuk dalam proses pengembalian manusia kepada rancangan semula, seperti yang tadi telah saya singgung.
Manusia yang kembali pada rancangan semula adalah manusia yang bukan hanya bermoral baik, tetapi tidak terikat oleh apapun. Keselamatan dalam Yesus Kristus menggiring umat manusia untuk memiliki pikiran perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran dan perasaan yang sepenuhnya terarah pada kehendak Bapa. Saudaraku, adapun arah dari pemikiran ini adalah kerajaan surga semata. Orang percaya yang diperdamaikan dengan Allah hendaknya tidak merasa puas hanya menjadi orang yang tidak melakukan pelanggaran moral, pelanggaran moral secara umum. Setiap orang percaya harus bertekad untuk hidup terpisah dari dunia dengan menanggalkan segala kesenangan-kesenangan. Kesenangan orang percaya akhirnya hanya memuaskan hati Allah. Tidak ada yang lebih menggembirakan atau memuaskan hati ketimbang melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan inilah, saudaraku, yang mestinya menjadi agenda hidup kita satu-satunya. Ketika kita meninggal dunia, menutup mata nanti, kita baru akan lebih menyadari betapa berharganya orang-orang yang selama hidup menjadi kesukaan hati Allah, yaitu orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Jadi pengampunan diberikan agar manusia mengalami perubahan. Perubahan itu menjadikan manusia yang selalu menyenangkan hati Allah dalam segala sesuatu yang dilakukan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah, saudaraku, wajib hidup dalam pengampunan terhadap sesamanya. Wajib. Kata wajib ini penting karena, ini yang kita akan pelajari, karena kita tidak akan menerima pengampunan dari Allah kalau kita tidak mengampuni sesama kita. Setiap orang yang menerima pengampunan Allah tidak boleh menyimpan kesalahan sesamanya, siapapun. Apakah itu orang jauh atau orang dekat, saudara, pasangan hidup, orang tua, anak, atau siapapun. Ya, bukan berarti lalu kita mentolerir perbuatan salah, ya saudara. Tetapi pengampunan di sini artinya kita bersedia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudaraku, perhatikan dalam ayat ini pengampunan terhadap sesama menjadi tanda seseorang menerima pengampunan Allah. Oleh karenanya, seseorang yang hidup dalam pengampunan Allah harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, tentu saja kadang-kadang orang yang memusuhi kita menyakiti kita. Tapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan jangan sampai kita yang memulai pertikaian dan keadaan tidak berdamai dengan sesama. Hanya dengan hidup dalam perdamaian dengan semua orang, kita dapat sempurna hidup di dalam pengampunan Allah. Saudaraku sekalian, pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah disertai tanggung jawab untuk mengubah diri. Jadi kalau orang tidak mengubah diri, berarti dia tidak mengerti maksud anugerah yang Allah berikan, maksud pengampunan yang Allah berikan. Sekaligus itu berarti dia menolak anugerah yang Allah berikan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953.
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.